warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Matematika Asyik bersama Ibu Kamila Nisa. Baik anak-anak kelas 9, sekarang kita masuk ke subbab kedua, yaitu tentang fungsi kuadrat. Silakan dibuka buku paketnya dan dipersiapkan buku catatannya. Oke. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah pemetaan dari himpunan bilangan nyata R ke dirinya sendiri. Nah, bilangan nyata atau real ya nak, ke dirinya sendiri yang bentuk umumnya bisa kita tulis fx. Jadi pemetaan ke dia sendiri yaitu fx sama dengan z sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan ABC anggota bilangan real, bilangan nyata, dan A tidak boleh 0, ya nak. Kemudian bentuk grafiknya untuk fungsi kuadrat adalah bentuk parabola, ya. Nah, sekarang Bu Kamila akan memberikan contoh-contoh fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi fungsi kuadrat apabila digambarkan dia akan membentuk parabola. Ini ya, di jembatan, kemudian air mancur. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini kalau selanjutnya kita buat kurva ini seperti ini ya. Ini kurva sedih kalau biasanya supaya mengingat, kalau yang ini adalah kurva senyum. Nah, ini parabolanya sedih, ini parabolanya senyum untuk kalian mempermudah mengingatnya ya. Oke, jadi itu adalah grafik dari fungsi kuadrat apabila digambarkan akan membentuk parabola. Parabolanya ada yang sedih, ada parabolanya yang senyum ya. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai A. A adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, jika A-nya positif, maka grafik parabola membuka ke atas. Nah, membuka ke atas. Jadi kalau A-nya positif, grafiknya membuka ke atas. Maka grafiknya adalah senyum. Nah, kemudian dia memiliki nilai ekstrim minimum. Karena grafiknya senyum, maka nilai ekstrimnya di bawah, maka minimum. Begitu ya nak ya, kalau A-nya positif. Jika A-nya negatif, nah negatif, maka grafiknya membuka ke bawah. Berarti grafiknya adalah sedih. Karena membuka ke bawah, maka titik ekstrimnya atau nilai puncaknya adalah di atas, maka maksimum. Ya, oke, saya tunjukkan dengan grafik tadi ini. Ini adalah kurva sedih. Tadi dari sifat tadi bahwa dikatakan A-nya negatif. Karena A-nya negatif maka membuka ke bawah, grafiknya adalah sedih. Nah, maka dia memiliki nilai puncaknya di sini adalah maksimum karena di atas. Nah, apabila grafiknya positif seperti ini, artinya adalah grafiknya senyum seperti ini, maka A-nya adalah positif. Nah, kemudian nilai titik puncaknya karena di bawah, maka dikatakan nilai puncaknya ekstrimnya minimum. Ya nak ya, jadi kalau yang positif dia senyum, kalau yang negatif kurvanya adalah sedih. Ya. Oke, sekarang kita lihat sifat-sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan dilambangkan dengan huruf D, di mana D adalah rumusnya
B kuadrat dikurangi 4AC ya nak ya, dimana ini kita lihat tadi dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Jika D-nya lebih dari 0, maka memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jika D-nya sama dengan 0, dia akan menyinggung ya, nah ini harusnya menyinggung sumbu X di satu titik. Jika D-nya kurang dari 0, dia tidak memotong dan menyinggung sumbu X. Ya, saya ulangi, kalau lebih dari 0, dia memotong sumbu X. Kalau sama dengan 0, dia menyinggung. Menyinggung artinya hanya nempel di satu titik. Kalau kurang, dia tidak memotong ataupun tidak menyinggung. Ya. Nah, sekarang kita amati anak-anak. Anak-anak, ini kurvanya adalah senyum. Kalau kurvanya senyum, tadi berarti apa yang positif? A-nya positif. Karena memotong di dua titik, berarti D-nya tadi bagaimana kalau memotong di dua titik? D-nya lebih dari 0. Ya. Oke, sekarang kalau gambar ini anak-anak, ini adalah kurva sedih. Nah, kalau sedih berarti A-nya kurang dari 0 karena A-nya negatif. Dia memotong dua titik juga ini nak, memotong sumbu di dua titik, berarti D-nya lebih dari 0. Nah, sekarang kita lihat kurvanya senyum. Dia hanya menyinggung ya nak, menyinggung artinya memotong di satu titik. Sumbu X. Nah, berarti A-nya lebih dari 0 dan D-nya sama dengan 0. Nah, apabila ada yang seperti ini anak-anak, nah ini kurvanya dia sedih, menyinggung di satu titik, berarti A kurang dari 0 dan D sama dengan 0. Nah, sekarang gambar kelima, kurvanya senyum. Berarti A-nya lebih dari 0. Kalian amati anak-anak, dia tidak memotong dan dia tidak menyinggung. Maka D-nya kurang dari 0. Nah, ini kurvanya sedih. Kalau sedih berarti A-nya kurang dari 0. Dan kalian amati, ini juga tidak memotong maupun menyinggung. Berarti D kurang dari 0. Nah, itu anak-anak. Untuk menggambar grafik tentang soal-soal yang real di pertemuan selanjutnya ya. Jadi sekarang Bu Kamila perkenalkan dulu. Jadi kesimpulannya adalah jika kurvanya senyum, A-nya adalah positif. Jika kurvanya sedih, A-nya adalah negatif. Nah, untuk D-nya adalah melihat perpotongan kurva. Jika memotong dua titik, maka D-nya lebih dari 0. Dan jika hanya menyinggung, D-nya sama dengan 0. Dan jika tidak menyinggung, berarti D kurang dari 0. Begitu anak-anak, semoga kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.